Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada pada edisi 23. Pada edisi ini kita membahas atau kita berbicara mengenai hubungan makna antara KB1 dan KB2 dalam FKB3. Paling tidak ditemukan 4 hubungan makna antara KB1 dan KB2 dalam FKB3. Yang pertama hubungan pemilikan atau kepunyaan. Pemilikan atau kepunyaan. Pemilikan atau kepunyaan. Yang kedua hubungan waktu. Yang ketiga hubungan bahan. Yang keempat hubungan penamaan dan lain-lain. Jadi paling tidak ada 4 bentuk hubungan makna antara KB1 dan KB2 dalam FKB3. Yang pertama, hubungan pemilikan atau hubungan kepunyaan. Memang hubungan inilah yang paling banyak. Jadi hubungan pemilikan dan kepunyaan inilah yang paling banyak pada atau dalam FKB3. Contoh, ini semuanya FKB3 ya. Ini semuanya FKB3. Mari kita cek dulu sebelum kita lihat bentuk hubungan antara KB1 dan KB2. Coba kita cek dulu apakah persyaratan FKB3 sudah dipenuhi atau tidak. Kalau belum dipenuhi berarti FKB-nya salah ya, FKB3-nya salah. Kita tahu bahwa KB1 ini tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Di KB1 ini tidak pernah ditemukan tanwin dan tidak pernah pula ditemukan alif lam. Coba lihat. Qalamu. Ya, tidak bertanwin. Tidak beralif lam. Berarti sudah oke ya. Qalam artinya apa? Qalam artinya pena. Zaujatu juga demikian. Tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Berarti sudah oke. Zaujah artinya istri. Sudah muncul di edisi sebelumnya. Kalau suami hilang kata marbutah, zaujun ya. Ini juga sudah muncul. Qasru, coba lihat, qasru tidak bertanwin. Qasru itu istana. Kemudian salatu, untuk pertama kali atau barangkali sudah dimunculkan kata salah ini. Salat itu salat ya. Kemudian tidak bertanwin. Yaridatu tidak bertanwin. Yaridah artinya surat kabar. Saumu puasa sudah pernah dimunculkan, tidak bertanwin. Sa'atu itu jam, tidak bertanwin. Kursiyu ya, tidak bertanwin. Kursiyu itu kursi. Ya. Babu juga tidak bertanwin. Bab artinya apa? Bab artinya pintu ya. Kemudian suratu juga tidak beralif lam, tidak bertanwin. Suratu itu surah dalam Al-Quran ya. Surah dalam Al-Quran ya, suratul Fatihah, surah macam-macam. Kemudian ini surah juga tidak bertanwin, tidak beralif lam. Nahru juga tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kalau bertanwin dia menjadi nahrun, tapi di sini dia tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Nahrun artinya sungai. Ya, sekarang mari kita lihat hubungan pemilikan dalam FKB3. Oke, sebelum kita lihat hubungan, coba kita cek dulu KB2. KB2 itu bisa bertanwin, bisa beralif lam. Kemudian dia itu majrur ya, majrur. Zaidin ini majrur. Oleh karena harakat akhirnya itu kasrah ya, kasrah. Dia sebuah nama. Imrana ini kasrah. Ingat Imrana itu
kata benda ghairu munsharif yang berakhir dengan anu. Kata benda ghairu munsharif yang berakhir dengan anu itu majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Jadi imrana itu majrur. Oke, sudah benar. Malikin ini kata benda munsharif. Malikin kata benda munsharif, dia majrur dengan kasrah. Al-maghrib ini kata benda munsharif, dia majrur dengan kasrah. As-sabah majrur dengan kasrah. Beralif lam ya, beralif lam. Kemudian Ramadana, Ramadana itu sama dengan Imrana. Ramadana itu kata benda ghairu munsharif. Ghairu munsharif yang tidak beralif lam ya, yang juga tidak beralif lam. Ingat kata dalil, kata benda ghairu munsharif yang tidak beralif lam itu majrur dengan fathah ya, majrur dengan fathah. Kemudian zahabin, perhatikan ini. Ya, kita coba mempraktek kosakata. Zahab, zahabun itu emas. Emas ya. Zahabin emas. Khashabin, khashabun kalau marfu, khashabin itu kayu, kayu. Kayu ini hadidin, hadid, hadid itu besi, ya besi, besi. Kita lihat zahab, zahab emas, khashab kayu, hadid besi itu menunjukkan bahan, hubungan bahan. Yang terakhir hubungan penamaan, penamaan. Ini Al-Fatihah, ini nama surah pertama dalam Al-Quran. Al-Baqarah ini nama surah kedua dalam Al-Quran. An-Nil ini nama sungai Nil. Ya, nama sungai Nil. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat hubungan pemilikan atau hubungan kepunyaan. Qalamu Zaidin artinya apa? Pena si Zaid. Pena si Zaid. Apa arti pena si Zaid? Pena si Zaid artinya pena milik si Zaid. Ya, pena milik si Zaid. Nah, jadi hubungan antara pena dan Zaid itu hubungan pemilikan. Pemiliknya itu kata benda dua ya. Coba lihat ini, kata benda dua itu pemiliknya. Jadi qalamu Zaidin itu pena si Zaid. Pena Mas Zaid. Pena Pak Zaid. Zaujatu Imrana, Zaujatu Imrana, istri Mas Imran atau istri Pak Imran. Ini juga hubungan pemilikan. Yang punya istri siapa? Si Imran. Kata benda dua. Qasru Malikin. Nah, di sini kata benda dua itu bertanwin. Bertanwin berarti dia nakirah, tidak tertentu. Berarti dia diterjemahkan sebuah, seorang atau seekor ya. Kata intinya qasr itu istana. Istana itu kata sandangnya sebuah. Jadi sebuah istana raja. Sebuah istana raja. Kalau istana raja itu bahasa Arabnya qasrul maliki. Jadi kata benda duanya diberi alif lam ya. Kata benda duanya diberi alif lam. Nah, itulah 3 contoh FKB 3 di mana KB1 dan KB2 mempunyai hubungan makna kepunyaan atau pemilikan. Yang berperan sebagai pemilik adalah kata benda dua. Dalam hal ini Zaid sebagai pemilik pena, Imran sebagai pemilik istri, Malik sebagai pemilik istana. Sekarang hubungan waktu. Sebagian besar hubungan KB1 dan KB2 itu hubungan pemilikan ya, tapi tidak selalu pemilikan. Seperti salatul maghribi. Salatul maghribi ini bukan salat milik si maghrib, tidak. Salatul maghrib artinya salat pada waktu maghrib. Ya, salat pada waktu maghrib itu FKB 3. Salatul maghribi. Salat pada waktu Isya, salatul Isya'i. Salatul fajri, salat subuh. Salatul zuhri,
salat zuhur, salatul asri, salat asar, ya, salat asar, salatul duha, salat pada waktu duha, pada waktu sepenggal matahari. Jadi hubungan antara kegiatan salat dengan kata benda dua itu hubungan waktu. Di sini ditulis KB2 itu menunjukkan waktu. Kalau di sini KB2 itu pemilik, maka di sini waktu. Al-Maghrib itu waktu Maghrib. As-Sabah, Sabah itu waktu pagi. Ramadan pada waktu bulan Ramadan. Ya, pada waktu bulan Ramadan. Ya. Ingat itu selamat pagi, sabahul khair, sabahal khair. Jaridah itu surat kabar. Jaridatus sabahi artinya apa? Surat kabar pada pagi hari. Salatul maghribi, salat pada waktu maghrib. Jaridatul sabahi, surat kabar pada waktu pagi. Maksudnya surat kabar yang terbit pada pagi hari. Ya, yang terbit pada pagi hari. Ada surat kabar yang terbit pada sore hari. Jaridatul Masai nanti ya, Jaridatul Masai. Ingat, selamat sore, Masaul Khair, Masa'al Khair ya. Kemudian Saumu Ramadana, Saumu Ramadana. Puasa atau kegiatan berpuasa pada bulan Ramadan. Ingat, Ramadan itu ghairu munsharif. Dia majrur dengan fathah. Jadi bukan Saumu Ramadhani. Saumu Ramadana. Oke. Jadi waktu itu ditunjukkan oleh kata benda dua ya, kata benda dua. Kemudian yang ketiga, hubungan bahan. Hubungan bahan. Ini zahab, emas tadi ya. Emas, khosyab, kayu, hadid, besi itu bahan semua itu. Sa'atu zahabin. Sa'atu zahabin. Sa'ah itu apa? Sa'ah itu jam. Zahabin emas. Jam emas. Apa arti jam emas? Jam emas artinya jam yang terbuat dari emas. Atau jam yang bahannya emas. Sa'atu zahabin. Coba kita lihat. Coba kita lihat kata benda ininya. Kata benda duanya itu bertanwin. Oleh karena bertanwin berarti nakirah ya. Nakirah. Oleh karena nakirah, maka prasakata benda tiga ini kita terjemahkan sebuah, ya kan? Sebuah jam emas, ya, sebuah jam emas. Nah, seperti ini, ya, kata benda duanya bertanwin, maka ini kita terjemahkan sebuah istana raja, sebuah istana raja. Sebuah istana raja, bukan istana presiden, ya, bukan istana presiden, tapi istana raja, istana raja. Jadi ini menjelaskan, raja itu menjelaskan istana apa? Istana raja. Nah, raja di sini tampil nakirah, berarti dia diterjemahkan sebuah. Kursiyu khashabin. Ingat ini. Tambahkan ke kosakata. Jadi seharusnya dibuat catatan buku khusus untuk kosakata ya. Kalau ada kosakata baru masukkan ke situ. Lama-lama nanti kosakata kita banyak ya, banyak. Nah, kursi khashabin, kursi kayu, kursi kayu. Nah, kemudian lihat khashabin, khashabin itu bertanwin. Maka ini diterjemahkan sebuah kursi kayu. Nah, kalau sebuah kursi emas, kursiyu zahabin. Tidak boleh kursiun ya. Oleh karena kata benda satu ini tidak boleh bertanwin. Kemudian babu hadidin. Babu hadidin. Ini juga sebuah. Oleh karena kata benda duanya bertanwin. Sebuah pintu hadid besi. Sebuah pintu besi maksudnya sebuah pintu yang bahannya besi, sebuah pintu yang terbuat dari besi. Oke, kalau ada ini, kalau kita hendak mengatakan sebuah pintu kayu, babu khashabin. Sebuah pintu emas, babu zahabin.
Kursiyu juga begitu. Sebuah kursi emas, kursiyu zahabin. Sebuah kursi besi, kursiyu hadidin. Kursiyu hadidin. Ada lagi fiddah nanti. Fiddatun. Fa, dad, tamarbutah. Itu perak. Jadi sebuah jam perak, sa'atu fiddatin. Sebuah kursi perak, kursiyu fiddatin. Sebuah pintu perak, babu fiddatin. Yang terakhir, hubungan penamaan. Coba lihat apa hubungan antara surah dengan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini nama surah. Jadi surah yang bernama Al-Fatihah. Suratul Fatihah itu Suratul Fatihati. Coba lihat kata benda duanya majrur. Surah Al-Baqarah Suratul Baqarati. Ini surah pertama, ini surah kedua. Ya. Surah akhir, surah paling akhir Suratun Nasi. Ya. Kemudian ini yang terakhir, Nahr itu sungai. Nahrun Nili artinya sungai yang bernama Nil, sungai Nil. Jadi Nahrun Nili, sungai Nil. Misalnya jami'atun apa? Sudah pernah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Universitas Kairo, ya, Jami'atul Qahirati. Universitas Al-Azhar, Jami'atul Azhari. Universitas Baghdad, ya, Jami'atu Baghdada. Kenapa Baghdada? Oleh karena Baghdad itu juga ghairu munsharif. Ya, itulah hubungan makna antara KB1 dan KB2 dalam FKB3. Paling tidak ditemukan 4 hubungan makna. Masih ada hubungan-hubungan yang lain, ya. Tapi paling tidak ada 4 hubungan makna antara KB1 dan KB2 dalam FKB3. Ingat, syarat yang harus FKB3 itu terdiri dari KB1 plus KB2. KB1 itu berperan sebagai kata inti. Namanya apa? Namanya mudhaf. KB2 berperan sebagai kata yang menjelaskan kata inti. Namanya apa ini? KB2 ini mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Ini pena siapa? Pena si Zaid. Jadi Zaid itu menjelaskan pena. Kemudian mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Mudhafun ilaih harus majrur. Mudhafun ilaih itu bisa bertanwin, bisa beralif lam. Ini coba lihat ini. Ini bertanwin, ini beralif lam, ya. Ini bertanwin, beralif lam. Bisa juga seperti Imrana itu tidak bertanwin juga tidak beralif lam. Oleh karena apa? Oleh karena Imran itu sebuah isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif, ya. Oke, saya kira cukup sekian. Edisi berikutnya akan memunculkan, pada edisi berikutnya akan dimunculkan latihan-latihan yang berkenaan dengan hubungan makna antara KB1 dan KB2. Jadi pelajarinya dengan baik, hafalkan dengan baik. Insya Allah kita semakin maju, ya. Semakin maju. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.